Salam sehat Bapak Ibu Sobat Muda yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya mau membicarakan tentang persahabatan. Tapi hal-hal yang menyebabkan putusnya tali persahabatan. Ya, kalau kita melihat secara definisi emang agak sulit ya. Persahabatan, kedekatan seorang dengan orang lain yang begitu menyatu. Dia bisa seorang laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dengan perempuan. Jadi persahabatan itu bukan karena dia berpacaran, beda. Nah, lalu dalam hal ini saya akan melihat dari beberapa sumber yang saya dapatkan tentang hal-hal yang bisa menyebabkan putusnya tali persahabatan. Bapak Ibu Sobat Muda, tentunya seorang menjalin persahabatan dengan temannya, dengan orang lain, bertujuan untuk saling mendekatkan diri, untuk bisa berbagi cerita, untuk menjadi sahabat di kala suka dan duka. Namun kadang-kadang hal-hal kecil yang sepele kadang bisa jadi putusnya sebuah persahabatan. Apa saja? Yang pertama, mungkin tanda petik dia katakan sebagai sebuah pengkhianatan. Apa itu maksudnya pengkhianatan? Ya, dia nggak setia. Artinya apa? Persahabatan ini dikhianati tanpa alasan jelas. Jadi dia memutuskan komitmen yang sudah disepakati untuk setia sekali. Akhirnya sahabat yang satu dengan yang lainnya mengkhianati. Tanda petik ya. Jadi tentu saja ini ya bisa seorang sahabat memaafkan. Mungkin tanda petik lagi rasa dukanya, lukanya sulit dihapuskan hanya dengan sekedar kata maaf. Karena dia berpikir sudah dikhianati nilai-nilai persahabatan. Yang kedua, bisa saja rasa persahabatan itu putus karena rasa iri, rasa dengki. Sepantasnya nggak ada ya, karena apa, udah sahabat. Tetapi namanya manusia, rasa iri, rasa dengki itu masih ada. Makanya sebagai sahabat yang muncul rasa iri ini akhirnya bisa menyebabkan putus tali persahabatannya. Lalu perdebatan, bayangkan awalnya dari diskusi berdebat. Perdebatan adalah hal-hal yang bisa menyebabkan putusnya tali persahabatan. Kenapa? Merasa paling benar. Ini loh pendapat saya, ini pendapat saya, ini pendapat saya. Pendapatmu salah. Akhirnya karena berdebat tidak bisa menjadi rukun kembali. Pecah gara-gara berdebat. Maka itu hati-hati. Lalu yang keempat, tidak memberikan perhatian pada sahabat. Persahabatan adalah harusnya saling memperhatikan. Bagaimana kondisi dia di sana, kita di sini, kabarkan. Terkadang inilah, karena satu dan lain halnya dia tidak bisa menerima kondisi kita pun nggak bisa menerima kondisi dia. Nah, akhirnya perhatian seorang kepada sahabatnya berkurang. Inilah yang bisa menyebabkan turunnya nilai persahabatan, yang akhirnya bisa putus. Lalu kecemburuan. Ingat, cemburu bukan hanya pada pacar, tapi pada persahabatan itu bisa muncul rasa cemburu. Cemburu bagaimana? Ya, misalnya sahabat seorang dengan orang kedua dekat, tapi orang sahabat si A misalnya, dia punya teman banyak temannya, ke sana kemari, di tempat kerja, di rumah, di kantor, di perjalanan, kemana banyak. Tetapi sahabatnya ini merasa, kok saya nggak diperhatikan ya,
kok cuma teman-temannya aja ya yang diperhatikan. Akhirnya muncul rasa cemburu. Jangan-jangan aku udah diperhatikan lagi sebagai sahabat. Itu bisa saja muncul rasa cemburu. Kenapa? Sahabatnya lebih memperhatikan, lebih mementingkan orang lain. Ya, sekedar WA, sekedar telepon, kok dia nggak menyempatkan diri. Kenapa? Katanya sibuknya. Artinya karena hal ini bisa jadi perpecahan. Lalu yang kadang-kadang juga jadi pemutus hubungan antara sahabat adalah hubungan jarak jauh. Padahal kalau kita lihat sekarang, kondisi saat ini teknologi sudah berkembang, hal itu nggak perlu terjadi. Ya misalnya Edi di Jakarta punya sahabat di Surabaya, Edi di Jakarta punya sahabat di Kalimantan, punya sahabat di Sumatera, nggak pernah komunikasi. Akhirnya karena hubungan jarak jauh ini, wow, marah. Kenapa? Kok nggak pernah dihubungi? Oleh karena itu, jarak jauh bukanlah penghalang. Sekarang ada teknologi, bisa telepon, bisa kirim berita. Emang dulu kirim surat lama banget ya, udah begitu dikirim surat 3 lembar, jawabnya balasnya setengah lembar. Ya, memang ya, karena hubungan jarak jauh kadang bisa menghambat. Namun demikian, kita jangan menghadapi hal itu sebagai beban. Lalu yang paling pentingnya ini, sobat muda, bapak ibu yang berbahagia, kadang-kadang kita menemukan sahabat palsu, teman palsu. Tentunya kalau sejak awal sudah menilai dia adalah sahabat sejati, hal itu bisa kita cegah. Kenapa? Keseharian seseorang, walaupun jarak jauh, kita bisa merasakan, oh ini teman dekat, oh ini cuma mencari keuntungan dari saya, oh ini hanya sahabat palsu. Nah, akhirnya bagaimana? Tentu sebagai solusinya untuk mempererat, menjaga persahabatan, kita hilangkan, kita hindarkan, kita cegah terlihat hal pengkhianatan. Tetapi jangan juga menciptakan, mengkondisikan teman sahabat kita ada mengkhianati persahabatan. Ya, lalu hilangkan rasa iri hati. Kenapa? Karena rasa iri ini membuat kita menderita sekali. Setiap orang yang bahagia dan itu tidak punya paksa. Lalu berdebat, diskusi boleh saja, jangan berdebat, karena kalaupun kita menang, dia kalah, hilang rasa kedekatan kita. Dia menang, kita kalah, hilang rasa. Kenapa? Sama-sama mau menang. Akhirnya rasa saling menghargai bisa putus. Bolehlah berdiskusi, boleh berdebat, namun jangan pakai emosi. Itulah. Sebagai sahabat, diskusilah dengan bijak. Kemudian berikan perhatian pada sahabat-sahabat kita. Ya minimal sehari sekali mengabarkan menelpon. Atau mungkin berjumpa bila memang bisa berjumpa, sekedar ngopi atau ngeteh, ngobrol lah, berbincang-bincang. Hilangkan rasa cemburu. Karena apa? Oh mungkin dia di sana sibuk dengan kegiatannya dan kita pun sibuk dengan kegiatan kita, saling mengerti. Rasa cemburu itu kita hilangkan. Hubungan jarak jauh bisa kita pangkas lewat telepon, lewat WA, lewat video call. Mungkin sesekali kita berjumpa, ya, gitu. Lalu jauhkan dari firasat, dari niat menilai sahabat kita ini adalah sahabat palsu. Karena apa? Kedekatan kita dengan dia adalah hal yang baik, karena buah karma kita bisa berjumpa. Semoga tali persahabatan kita dengan sahabat kita bisa tetap terjaga. Semoga
semua makhluk hidup berbahagia. Salam.